cerita kali ya Bang ya. Cerita cerita cerita. Silakan silakan. Ini pengalaman pribadi maksudnya ya Bang ya. Iya iya. Kan kalau misalkan kadang nih, aku tuh kan misalkan dulu orangnya kayak ambisius gitu ya. Jadi kayaknya semua hal itu kayaknya kita tuh bisa dapetin gitu seolah-olah sombong gitu. Tapi ada di satu titik di mana kalau misalkan ngerasa kayak ya udah deh pasrah sama Allah gitu. Justru kita tuh ketika kecewa dengan misalkan kita nggak mendapat sesuatu nih. Justru ketika kita ya udah deh pasrah sama Allah, itu tuh malah Allah tuh kayak ngasih lebih gitu loh Bang. Ngerti nggak Bang? Ya, iya pengalaman sih, tapi maksudnya ini pengalaman aku sih, maksudnya kayak kalau misalkan kayak kita terlalu ambisius seolah-olah kita tuh kayak bisa mengontrol takdir gitu. Hmm. Ternyata kalau kita gagal tuh suka kecewa gitu. Tapi kalau misalkan kita akhirnya kita usaha tapi ya udah deh, kita pasrah sama Allah deh gitu. Allah tuh ternyata udah nyiapin suatu hal yang lebih baik dari apa yang kita tuju gitu sebenarnya. Gimana tuh Bang? Sharing aja ya Bang ini ya Bang. Iya, benar benar itu Sarah. Jadi kadang-kadang memang kuncinya adalah pasrah itu. Nanti kalau saya cerita diri saya sombong lagi. Coba cerita aja dari dia. Karena Ya emang selalu misalnya, sombong Bang. jadi ketika kita misalnya ada rukiah misalnya, rukiah ya, ada orang yang ketika dia di rukiah gitu, itu tidak sembuh udah kemana-mana gitu kan. Tapi ada satu anak muda gitu ya, mungkin dari penampilannya itu yang nggak meyakinkan dia bisa rukiah kan. Tapi ternyata berhasil dan tidak kambuh lagi. Kemudian setelah ditanya kenapa bisa begitu, yang penting adalah kepasrahan. Jadi pasrah. Pasrahnya itu adalah bahwa dia berdoa dulu, ya Allah, kesembuhan ini datangnya darimu. Gitu. Maka ketika kesembuhan ini, kita yakini bahwa ya Allah, sembuh atau tidaknya ini kedatangan darimu. Saya hanya engkau titipkan ilmu untuk membaca ini, itu, mengamalkan ini. Itu. Begitu dia ngamalin, ternyata benar-benar sembuh total. Nah itu satu. Jadi intinya tuh kepasrahan. Kenapa ya yang sama yang ustadz yang lain itu tidak? Karena ustadz yang lain kan sudah merasa berhasil, lalu merasa semua kesembuhan itu dari dia, dari keahlian dia. Nah, itu justru membuat dia itu tidak sembuh-sembuh. Nah, juga cerita contoh seorang ahli hipnoterapi ya, ahli hipnoterapi, dia tuh sudah grandmaster hipnoterapi. Dia kena kanker. Kemudian dia butuh dihipnotis atau hipnoterapi biar kankernya itu sembuh kan. Semua muridnya dikumpulin. Semua muridnya dikumpulin, ternyata tidak ada satupun yang mampu menghipnotis dia gitu. Karena satu, dia udah tahu tekniknya. Antar kalau di sugesti ini saya udah tahu nih maksudnya. Saya di sugesti ini dia udah tahu bahwa semua teknik-teknik hipnotis dia udah tahu. Sehingga tidak ada satupun muridnya yang mampu mengsugesti dia gitu. Nah, datang muridnya nggak paling paling pinter lah, paling hebat dalam hipnoterapi ya. Nah, dia bilang, kalau begitu Anda yakin bahwa kesembuhan yang mensugesti diri Anda adalah Tuhan. Pasrahkan dulu diri Anda pada Tuhan. Ketika dia memasrahkan diri kepada Tuhan, tiba-tiba yang siapa namanya si muridnya ini bisa menghipnotis akhirnya, bisa mensugesti sampai dia tidur sudah disugesti akhirnya kankernya sembuh. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini butuh Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Jadi tidak akan ada keajaiban kalau kita tidak punya otoritas yang tinggi. Makanya orang bilang, oh otoritas tertinggi ada ilmuwan, ulama segala macam. Jadi tetap yang paling tertinggi ada kita butuh Tuhan di situ. Ketika kita punya otoritas tertinggi di alam bawah sadar kita yaitu Tuhan, maka keajaiban ini akan mudah datang gitu. Seperti itu. Jadi kita harus lihat bahwa Tuhan ini sebagai otoritas tertinggi di alam semesta, baru itu sama saja kita memberikan kesempatan untuk keajaiban datang kepada kita atau pertolongan Tuhan datang. Tapi kebanyakan orang kan merasa ya ini tergantung saya. Ya ini karena usaha saya, kerja saya, maka keajaiban tidak akan datang sama dia. Seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya, tanggapannya Bang Adriansa. Terima kasih Kak Sarah telah sharing pengalamannya tadi.